antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Kemudian berikutnya, auditing should be done. Jadi auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Auditing should be done by a competent independent person. Jadi ini definisi auditing itu. Kata kuncinya pertama adalah proses pengumpulan dan evaluasi mengenai bukti yang bertujuan untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ada. Nah, kalau audit keuangan, yang dimaksud informasi itu adalah laporan keuangan itu sendiri. Kemudian yang lain, audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Kompeten itu artinya mampu, ya. Mampu dalam arti di sini itu mampu memiliki skill, pengetahuan, ya, pengalaman untuk melakukan tugas tersebut. Itu kompeten. Independen itu adalah orang yang istilahnya itu bebas, ya, bebas. Tidak terikat, tidak terpengaruh, tidak tertekan, ya, artinya tidak di bawah tekanan dengan siapapun juga. Jadi dia merupakan orang yang bebas, independen. Sehingga diharapkan akan bisa fair dan objektif. Itu definisi auditing. Kemudian masuk ke tujuannya. Karena kita bahas khusus audit atas laporan keuangan, ya ini. Tujuannya apa? Memberikan opini. Opinion. Auditor opinion. Mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Kalau di Indonesia, SAK, ya. Standar akuntansi keuangan. Yang asalnya dari GAAS, Generally Accepted Auditing Principle. Standar auditing. Kalau GAAP, Generally Accounting, ya. Generally Accepted Accounting Principle itu untuk SAK-nya. Kalau untuk standar auditnya GAAS, Generally Audited, ya. Generally Accepted Audited Standard. Oke, kembali ke ini. Tujuannya untuk memberikan opini mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan standar. Kemudian jenis-jenis opini. Untuk opini atau pendapat auditor itu dikelompokkan dalam dua golongan besar ini. Yang pertama tanpa modifikasian, yang disebut wajar tanpa pengecualian. Unqualified opinion. Ini adalah opini yang paling bagus. Jadi kalau ujian gitu nilainya cum laude lah, ya. Paling tidak A lah, ya, kalau itu dihurufkan, ya. Tanpa modifikasian, wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Di sini diberikan apabila laporan keuangan tidak mengandung salah saji material. Itu yang opini yang pertama. Yang berikutnya adalah opini modifikasian. Modifikasian itu
bisa bentuknya wajar dengan pengecualian, yaitu qualified opinion, bisa tidak wajar atau adverse opinion, dan juga bisa tidak menyatakan pendapat atau disclaimer opinion. Nah, wajar dengan pengecualian ini diberikan apabila menurut auditor laporan keuangan yang diperiksa, yang diaudit, itu mengandung salah saji material. Jadi ada salah saji yang material, namun tidak pervasif. Ya. Artinya di sini bisa diidentifikasi akun yang mengandung salah saji dan besaran salah saji tersebut. Jadi kalau misalnya kita umpamakan wilayah COVID misalnya ya, katakan aja ada DKI lah, DKI. DKI itu ada 5 wilayah. Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara, Selatan. Kalau opini yang pertama, unqualified opinion, atau wajar tanpa pengecualian, itu berarti semua wilayah di DKI, Jakarta, itu dalam status hijau, bebas COVID. Ya. Itu yang pertama, unqualified. Tapi kalau qualified, ini, dari 5 wilayah di DKI, ada 1, misalnya di Jakarta Pusat, itu yang bermasalah, masih mengandung, artinya kata zona merah lah, zona merah. Maka laporan mengenai kelayakan wilayah DKI dilihat dari paparan COVID, ya, dengan paparan COVID, itu adalah bagus, ya, bagus. Jadi DKI, seluruh wilayah DKI bagus dari paparan COVID, kecuali wilayah Jakarta Pusat. Nah, itu. Kalau memang ada salah saji tapi bisa diidentifikasi yang mana yang salah tadi dan berapa nilainya. Jadi dikualifikasikan. Itu pendapat opini yang qualified opinion. Kemudian kalau yang adverse tidak wajar, ini salah saji material yang bersifat pervasif. Katakan seperti COVID tadi, 5 wilayah DKI. Tidak perlu harus 5-5-nya itu tadi terjangkit, tidak. Tapi paling tidak mayoritas, ya, mayoritas. Misalnya 4 misalnya, itu sudah merah semua. Nah, berarti ya memang DKI secara keseluruhan bisa disimpulkan secara keseluruhan itu daerah yang terpapar COVID. Nah, kalau dalam laporan keuangan tadi ini, karena misalnya dalam 5 wilayah DKI misalnya, 4 yang terpapar, masa opininya begini? Wilayah DKI dinyatakan bebas COVID, kecuali wilayah Jakarta Barat, kecuali wilayah Jakarta Timur, kecuali wilayah Jakarta Utara, kecuali wilayah, nah itu kan nggak mungkin, banyak kecualinya daripada yang tidak. Oleh sebab itu, kalau untuk kondisi seperti itu, yaitu terdapat salah satu material yang bersifat pervasif, maka bisa dikatakan tidak wajar. Artinya laporan keuangan tadi itu tidak baik atau tidak sesuai dengan prinsip atau standar akuntansi yang berlaku. Itu yang
adverse. Kemudian pendapat yang terakhir tidak menyatakan pendapat atau menolak memberikan pendapat. Ini disclaimer ya. Diberikan apabila auditor tidak memperoleh cukup bukti untuk menarik kesimpulan. Nah, ini. Kata kuncinya adalah tidak memperoleh cukup bukti. Jadi masalah pembuktian. Sepanjang auditor itu memiliki bukti yang cukup untuk bisa beropini, maka auditor harus memilih opini yang ada yang di atas tadi. Bisa unqualified, bisa qualified, bisa adverse, bisa milih salah satunya. Kalau memang cukup bukti. Apabila kondisinya ternyata auditor tidak memperoleh cukup bukti, maka auditor baru boleh memberikan opini yang disclaimer ini. Itu mengenai jenis-jenis opini. Ada yang tanya sampai di sini? Halo? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Karena nggak lihat sih, saya nggak yakin apa didengar. Oke ya. Kemudian asersi. Asersi manajemen dalam laporan keuangan. Apa sih asersi itu? Asersi itu pernyataan manajemen dalam laporan keuangan. Jadi kalau auditor menilai laporan keuangan, itu berarti auditor menilai asersi manajemen. Karena laporan keuangan itu adalah bagian daripada asersi manajemen. Laporan keuangan kan isinya itu adalah mengenai harta, mengenai aset, ya, kewajiban. Kemudian mengenai income, penjualan, biaya. Itu semua kan pernyataan manajemen. Dan itu semua merupakan objek daripada audit. Jadi audit itu tidaknya adalah memberikan penilaian mengenai asersi manajemen itu sendiri. Gitu. Nah, asersi manajemen itu bisa dikelompokkan ke dalam asersi mengenai golongan transaksi dan peristiwa. Golongan transaksi dan peristiwa. Kemudian asersi mengenai saldo akun pada akhir periode. Jadi misalnya kita bicara neraca, laporan laba rugi, ya, itu semua adalah saldo. Isinya adalah saldo akun pada akhir periode. Dan kelompok yang ketiga adalah asersi mengenai penyajian dan pengungkapan. Untuk golongan transaksi dan peristiwa, itu ada 5, yaitu mengenai keterjadian atau eksistensi, ya. Ada istilah eksistensi, keterjadian, kelengkapan atau completeness, keakurasian atau accurate, bisa batas, cut off, ya, bisa batas, cut off, yang mengenai batas antara periode yang diaudit sama periode yang tidak diaudit, itu bisa batas. Kemudian klasifikasi, pengklasifikasian atau classification. Itu dia penggolongan transaksi dan peristiwa.
dibagi dalam 5 asersi ini. Kemudian untuk saldo akun pada akhir periode itu ada 4 asersi, yaitu mengenai eksistensi, keberadaannya, kemudian hak dan kewajiban, mengenai status daripada saldo tadi, mengenai kelengkapan pencatatannya, kemudian mengenai penilaian dan alokasi. Ya. Penilaian atau pengukuran dan alokasinya. Itu mengenai saldo akun. Kemudian asersi mengenai penyajian dan pengungkapan. Yang pertama adalah keterjadian serta hak dan kewajiban. Berikutnya kelengkapan, dengan klasifikasi dan keterpahaman, understanding. Yang keempat, keakurasian dan penilaian. Nah, ini adalah asersi manajemen dalam laporan keuangan berdasarkan SA 315, standar ya, standar audit 315. Berikutnya bukti audit. Nah, tadi hasil daripada audit itu adalah bukti. Karena audit itu proses pengumpulan dan evaluasi bukti. Jadi bukti audit inilah hasil daripada pekerjaan audit tadi. Kalau mahasiswa UTS, UAS atau kuis, bukti UTS-nya apa? Ya, LJU, lembar jawaban ujian misalnya, atau lembar jawaban kuis, itu. Karena yang dilakukan adalah kegiatan menjawab soal-soal yang diujikan. Maka hasilnya tadi ya lembar jawaban ujian kalau di audit, karena itu suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti, maka bukti audit ini yang menjadi objek atau hasil daripada kegiatan. Bukti audit itu digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk memperoleh, untuk memberikan opini. Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Itu. Kriterianya itu cukup dan tepat. Cukup itu sufficient. Tepat itu ya akurat ya. Bukti audit itu adalah semua informasi yang digunakan auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini. Ada bukti internal, ada bukti eksternal. Bukti internal itu adalah bukti yang diperoleh auditor dari manajemen, dari auditi. Auditi itu pihak yang diaudit. Contohnya dokumen-dokumen perusahaan, bukti-bukti transaksi, laporan-laporan, itu internal. Bukti eksternal itu bukti yang diperoleh dari pihak luar perusahaan atau luar manajemen. Contohnya bank statement, ya. Jadi kalau saudara punya rekening bank, kemudian ada laporan bulanan dari bank,
Nah, itu bukti eksternal. Konfirmasi surat penegasan dari pihak luar mengenai saldo pinjaman atau saldo piutang mereka perusahaan itu eksternal. Artinya semua bukti yang berasal dari pihak di luar perusahaan atau di luar manajemen itulah yang disebut bukti eksternal. Gimana meletakkan bukti audit ini? Semua bukti audit yang diperoleh itu harus dituangkan. Dituangkan itu disimpan, di file, ya, diatur dalam kertas kerja. Jadi semua hasil audit yang disebut bukti audit itu juga merupakan kertas kerja audit. Jadi ada cara pengaturan kertas kerja itu ada itu. Hal penting dalam pengumpulan bukti audit. Yang pertama, prosedur yang akan digunakan. Apa prosedur itu? Prosedur adalah langkah-langkah yang digunakan oleh auditor dalam pengumpulan bukti. Jadi langkah-langkah yang dilakukan auditor dalam proses pengumpulan bukti itulah yang disebut prosedur. Misalnya lakukan perhitungan kas, itu prosedur itu. Mintakan keterangan dari petugas gudang, itu prosedur. Kemudian jumlah sampel. Jumlah sampel ini adalah bagian daripada bukti audit yang harus diuji oleh auditor. Karena apa? Karena keterbatasan. Ya. Keterbatasan waktu, tenaga, dan juga biaya, otomatis ya. Kalau berbicara masalah sampel, itu sama seperti katakan di kelas. Ya. Kelas saudara ini 552 ini jumlah mahasiswanya 29. 29 itu merupakan sampel apa bukan? Coba siapa yang bisa memberikan jawaban? 29 orang mahasiswa dalam kelas AKSK 552 itu merupakan sampel apa atau bukan? Bukan, Pak. Bukan. Apa itu? 29 itu apa? Populasi, Pak. Betul. Ya. Itu populasi. Sedangkan sampelnya yang mana? Bagian dari 29 orang. Nah, bagian daripada populasi ya, yang terpilih untuk diuji, untuk didata, untuk dicatat, ya, dan sebagainya. Itu ya. Oleh sebab itu, maka audit itu
tidak bisa memberikan suatu jaminan ya. Assurance itu jaminan yang mutlak atau absolute assurance. Karena apa? Karena audit itu hanya didasarkan pada sampel. Dengan sampel yang ada, auditor mengambil kesimpulan atau mengambil pendapat, opini atas semua asersi yang ada. Jadi laporan keuangan itu kan semuanya. Padahal auditor tidak melihat semuanya, hanya melihat sebagian sesuai dengan sampel yang diambil. Oleh sebab itu auditing itu hanya bisa memberikan reasonable assurance. Assurance atau jaminan yang memadai. Itu aja, reasonable assurance. Bukan absolute assurance. Itu jaminan yang mutlak. Contohnya absolute assurance, 2 tambah 3, 5. Nah, itu absolute assurance. Semua orang sudah pasti akan setuju dengan kesimpulan tersebut. Tidak ada yang bertanya lagi. Itu absolute assurance. Selain jumlah sampel, maka hal yang lain yang perlu diperhatikan juga mengenai jumlah bukti yang akan dipilih. Ini terkait juga dengan keterbatasan ya. Dan yang keempat, mengenai waktunya. Kapan pengujian dilakukan? Oke, itu bukti audit. Cakupan bukti. Cakupan bukti ini scope ya. Scope atau keluasan daripada bukti. Itu mengenai apa? Itu mengenai informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan maupun informasi lainnya. Informasi lainnya banyak, hasil meeting, hasil rapat direksi. Jadi selain yang merupakan dokumen atau catatan yang masuk ke dalam atau menjadi dasar pembuatan laporan keuangan, maka informasi lainnya itu juga merupakan cakupan bukti. Jadi bisa penjelasan, keterangan misalnya dari wawancara. Nah, ini bukan merupakan dasar laporan keuangan, tapi itu merupakan informasi juga yang bisa menjadi cakupan bukti. Ketepatan dan kecukupan bukti audit. Ini kriteria bukti audit yang baik itu harus tepat dan cukup. Tepat itu bicara tentang kualitas bukti audit. Jadi
memang kalau di grade ya, di ranking itu ya, kualitas bukti audit itu bisa ada beberapa tingkatan misalnya. Ada yang paling kuat, ada yang kuat, ada setengah kuat, ada yang tidak kuat misalnya ya. Jadi dilihat dari tingkat akurasinya, tingkat ketepatannya. Bukti audit dianggap berkualitas jika bukti tersebut relevan dan andal. Nah, dua unsur tuh, relevan dan andal. Atau kata Aaron itu reliable, relevan and reliable. Dalam mendukung kesimpulan yang dijadikan basis opini. Itu mengenai kualitas. Dua ukurannya, double R, relevan dan reliabilitas. Relevan dan andal. Untuk kecukupan ini ukurannya, kuantitas atau jumlah bukti audit. Jadi ukurannya cukup. Tidak perlu banyak, tapi tidak perlu juga sedikit. Kalau banyak itu berlebihan, kalau sedikit itu kurang. Jadi istilahnya adalah kecukupan. Ya. Kalau Aaron menyatakan sufficiency, ya. Kecukupan bukti. Nah, bagaimana ukuran cukup ini? Nah, itu yang bisa diperdebatkan, ya. Karena yang memang namanya cukup itu setiap orang atau setiap auditor itu bisa beda. Dan standar juga tidak menyatakan itu harus sekian, ya. Tidak. Ya istilahnya tadi sufficient. Cukup. Yang bisa menentukan cukup atau tidaknya itu ya auditor itu sendiri. Berdasarkan pemahaman dan pengalamannya. Setiap auditor itu pasti mempunyai sense, ya, sense, rasa, sensitivitas, ya, yang didasarkan pada pertimbangan profesionalnya. Itu aja. Kriteria cukup tadi itu. Merupakan pertimbangan profesional dari auditor untuk menentukan tingkat kecukupan bukti audit yang diperoleh yang dijadikan dasar untuk pemberian opini. Ya. Nah, ini uraian daripada relevansi tadi ya. Jadi bukti yang relevan itu jika berkaitan, mempunyai hubungan logis dengan tujuan prosedur audit. Relevan. Dan relevan jika dikaitkan dengan asersi yang dipertimbangkan. Asersi mengenai biaya, ya, pasti bukti audit yang berhubungan dengan biaya-biaya itu merupakan bukti yang relevan. Asersi mengenai aset, maka bukti-bukti yang berkaitan dengan aset itu yang relevan. Satu bukti yang relevan untuk satu asersi belum tentu relevan untuk lainnya. Ya benar.
Contohnya pengujian kurang saji utang ya. Bukti yang relevan adalah pengujian informasi tentang pembayaran. Karena utang terjadi akibat adanya pembelian, berkurang akibat adanya pembayaran. Maka yang terkait di sini adalah mengenai bukti pembayaran. Pengujian mengenai utang usaha yang tercatat tidak akan relevan, tidak akan relevan. Pengujian utang usaha. Karena tercatat itu yang terjadi ya. Banyak hal ya mengenai relevan tadi, itu keterkaitannya dengan pengujian yang dilakukan. Kalau keandalan, tingkat dipercayanya suatu bukti, ini diantaranya bukti yang diperoleh dari sumber independen, dari luar, itu dianggap lebih andal daripada bukti internal. Kemudian bukti internal itu dianggap baik atau meningkat jika dihasilkan dari pengendalian yang efektif dan pengendalian yang efektif oleh entitas. Jadi kalau pengendalian intern entitas itu lemah, meragukan, otomatis keandalan buktinya juga menjadi lemah. Bukti audit yang diperoleh secara langsung auditor, ini juga lebih andal dibandingkan yang diperoleh secara tidak langsung. Bukti audit dalam bentuk dokumen, kertas, data yang bisa secara fisik dilihat, itu lebih dapat diandalkan dengan bukti yang diperoleh secara lisan. Bukti dari dokumen asli lebih andal dibandingkan yang diperoleh melalui fotokopi. Ini sudah pasti. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Belumnya kok lemas gitu? Ini jenis-jenis bukti itu ada 8. Atau bisa juga ini disebut proses perolehan bukti. Jadi ada 2 sudut pandang ya. Misalnya ini, physical examination, pemeriksaan fisik. Misalnya pemeriksaan fisik persediaan. Jadi dihitung persediaannya, atau pemeriksaan fisik kas, dihitung kasnya. Nah, kalau kita melihat aktivitasnya, pemeriksaan fisik atas persediaan, nah itu berarti adalah prosedur. Atau kegiatan dalam pengumpulan bukti audit. Hasilnya apa? Ya hasilnya adalah hasil perhitungan kas, hasil perhitungan persediaan. Nah, itu bukti. Jadi ada yang menyebut ini merupakan jenis bukti, ada juga ini yang merupakan
prosedur audit untuk memperoleh bukti. Saya kira jelas ya. Pemeriksaan fisik, kemudian konfirmasi utang, piutang, dan sebagainya. Dokumentasi dari pencatatan, laporan, dan sebagainya. Prosedur analisis. Ini membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain. Bisa data dalam periode yang sama, bisa juga data dalam periode yang berbeda. Bisa saja data dalam satu akun yang sama, bisa juga dengan akun yang berbeda. Perbandingan, rasio, dan sebagainya. Itu prosedur analitik. Ini penting, karena setiap auditor bisa beda dalam melakukan analytical prosedur ini. Ya, tergantung tingkat kemauan dan kemampuan auditor. Ada dia mampu, tetapi kurang mau. Artinya, analytical prosedur yang dilakukan ya seadanya saja. Ada yang mau, dia mau tapi dia kurang mampu. Nah ini. Tapi yang bagus ya tadi, mampu dan mau. Sesuai dengan persyaratan auditor. Auditor itu harus due professional care. Auditor itu harus mengeluarkan segenap kemampuannya ya secara optimal, ya, secara maksimal dalam tugas profesionalnya. Itu due professional care. Ya. Inquiry, meminta keterangan, itu keterangan dari pihak mana saja yang diperlukan, itu inquiry. Hasilnya ya bukti permintaan keterangan tadi bisa lesan, bisa juga tertulis. Tertulis, dikirim permintaan keterangan, dijawab. Lesan itu wawancara. Rekalkulasi, perhitungan ulang. Jadi auditor menghitung lagi apa yang sudah ada dalam laporan keuangan untuk memastikan ada nggak perbedaan. Reperformance sama dengan rekalkulasi. Dilakukan lagi secara ulang oleh auditor. Observation, pengamatan secara langsung di lapangan. Ini jenis bukti atau prosedur perolehan bukti. Nah, di sini prosedur pengulangan bukti ini. Pengujian, testing tadi. Ini bisa pelaksanaan kembali itu tadi, re-performance. Ya. Prosedur analitis, yaitu mengevaluasi ini. Kemudian perbandingannya. Audit atas bukti, vouching. Jadi menguji keabsahan dan kelengkapan pendukung transaksi. Ya misalnya transaksi penjualan, itu kan biasanya disimpan dalam voucher ya. Media atau file penyimpanannya itu disebut voucher.
yaitu isinya mulai pesanan, surat permintaan pembelian dari customer ya. Kemudian pelaksanaan daripada permintaan tadi. Kalau dari sudut customer itu pembelian, surat permintaan pembelian. Tapi dari sudut entitas atau perusahaan itu penjualan. Ya. Dan nanti atas dasar surat permintaan maka dibuatlah order penjualan. Ya. Order penjualan, kemudian pengiriman, laporan penerimaan, kemudian dicatat sebagai piutang, dan seterusnya. Itu semua tersimpan di dalam dokumen yang disebut voucher. Sampai nanti dibayar voucher. Nah, vouching, dari ini juga dari kata voucher tadi, vouching, melakukan voucher, itu menguji keabsahan dan kelengkapan pendukung. Jadi transaksi penjualan tadi itu, apakah sudah absah? Sudah benar nggak? Surat permintaan pembelian sudah dibuat oleh customer apa belum? Surat perintah penjualan apakah sudah dibuat oleh bagian yang benar? Bagian penjualan, atau kalau misalnya harus diproduksi ke bagian produksi dulu dan seterusnya. Surat pengiriman barang, penerimaan dan seterusnya. Itu semua diuji, itu yang disebut vouching. Kalau verifikasi, ini pengujian untuk ketelitian perhitungan, jadi dicek ya perhitungannya, pemilikan kebenaran suatu dokumen. Diverifikasi, diperiksa, dicek. Rekomputasi, lakukan perhitungan kembali, coba dihitung. Nah, ada footing dan cross footing. Ini pengujian mengenai penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Kalau footing itu horizontal ya, footing. Kalau cross footing itu dari vertikal. Cross footing vertikal. Pengendali internal. Kalau dulu pengendalian internal itu merupakan bagian daripada audit dan tidak perlu dibuat laporan tersendiri. Tapi kalau sekarang pengendalian internal itu diperiksa tersendiri dan dibuat laporannya. Jadi ada dua laporan pengendalian intern, laporan atas, laporan keuangan. Ya. Jadi lebih di apa ya, posisi pengendalian intern ini lebih diperhatikan. Kalau unsur-unsur pengendalian intern saya kira saudara sudah tahu dari mata kuliah yang lain mungkin ya. Hanya sekarang di sini itu kita bicara mengenai kaitannya pengendalian intern dengan pengujian atau audit yang dilakukan. Laporan keuangan dihasilkan dari proses yang di dalam terhadap pengendalian internal, pasti. Keandalan laporan keuangan sangat dipengaruhi efektivitas pengendalian internalnya. Kalau pengendalian internalnya lemah,
maka kualitasnya juga akan bisa menjadi lemah. Auditor harus memperoleh pemahaman atas penelitian dan melakukan pengujian atas ini. Jadi selain memperoleh pemahaman dan melakukan pengujian, juga kalau sekarang juga harus membuat laporan atas pengendalian internal. Tapi kalau dalam kaitan dengan audit, ya dia di sini aja. Tapi selain ini, auditor juga seperti yang kita tadi harus membuat laporan atas pengendalian internal. Kemudian pengendalian internal ini mencakup ini semua, desain, pedoman, kebijakan, peraturan, sampai ke penerapannya. Nah, ini semua adalah pengendalian internal. Pengujian pengendalian internal itu disebut test of control. Test of control. TOC, test of control. Jadi ada TOC, nanti ada test of substantion transaction, jadi tes atas substantif, tes substantif atas transaksi, ya. STOC, substantive test of transaction. Ada juga TODB, test of detail balance. Itu pengujian-pengujian yang ada. Kalau ini untuk internal control, ini TOC, khusus ini, test of control. Pengujian atas pengendalian yang ada. Tahapan. Ada beberapa versi ya tahapan dalam audit. Kalau ini dari Hayes ini buku auditing juga. Jadi ada 4 tahap. Yang pertama, client acceptance, tahap penerimaan klien, kemudian tahap perencanaan, ketiga tahap pengujian dan pengumpulan bukti, kemudian tahap keempat, evaluasi dan pelaporan. Unsur-unsurnya ini, kalau client acceptance itu mulai dari background klien, kemudian lingkungan etis, ethical environment ya, kemudian mengenai profesi lainnya, predecessor auditor, ini auditor sebelumnya, kemudian proposal dari klien sebagai dasar nanti setuju atau tidak untuk diaudit atas dasar ini, proposal ini, kemudian staff, yaitu SDM yang akan digunakan, dan yang ketujuh adalah surat penugasan. Ini sebelum masuk ke audit. Ya. Kalau sudah ada surat penugasan, maka resmilah bahwa auditor akan melaksanakan audit atas klien tersebut. Maka masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu perencanaan. Yang pertama adalah pemahaman mengenai lingkungan. Pemahaman atas entitas, yaitu klien itu sendiri dan lingkungannya. Yang kedua, resiko salah saji yang material. Apa aja risiko yang ada? Kemudian masalah materialitas, dan kemudian planning memorandum dan audit program. Program audit. Itu fase kedua, fase perencanaan. Setelah itu masuk fase ketiga, ya ini sudah pengumpulan bukti audit sudah dilakukan. Ya, proses audit atau aktivitas audit sudah dijalankan.
dimulai dari test of control, substantive test of transaction, procedural analysis, test of detail balance, kemudian should for unrecorded liabilities, di antara ini. Mencari liabilities atau utang yang tidak tercatat. Ya. Baru ke fase keempat, governance evidence. Pengelolaan bukti, kemudian mengenai subsequent event, kejadian-kejadian setelah neraca yang mempengaruhi. Kemudian ada financial statement, laporan keuangan ya, dan laporan-laporan lainnya, wrap up prosedur akhir ya, untuk melengkapi bukti-bukti yang masih belum diperoleh atau masih dianggap kurang. Kemudian hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Kemudian laporan ke BOD, Board of Director, ya, yaitu Dewan Komisaris misalnya, kalau di perusahaan. Kalau ini semua sudah dilakukan, maka tahap terakhir yaitu pembuatan laporan audit report. Ini dari highest. Kalau dari AREN, karena kita pakai AREN ya, ini ya, fase pertama plan and design audit approach. Nah ini sama seperti highest tadi, tahap ke 1 dan 2. Highest tahap 1 dan 2 itu ini. Tapi kalau di AREN masuk tahap 1. Kemudian tahap kedua, melakukan perform test of control. Pasti tahapannya selalu ini. Test of control dulu, kemudian substantive of transaction, baru setelah itu masuk ke tahap ketiga, menurut AREN, analytical prosedur dan TODB, test of detail balance. Ini setelah selesai, tahap ketiga, ini tahap terakhir yaitu complete the audit. Ini sama seperti highest yang tadi, melengkapi hal-hal yang belum, wrap up prosedur, jadi bukti-bukti yang dirasa kurang, apa itu semua di sini complete the audit ini. Kemudian membicarakan juga dengan Dewan Komisaris ya, dan sebagainya. Baru setelah semua itu selesai, ini mengeluarkan atau menerbitkan laporan audit. Pada intinya sama ya, hanya pembagiannya yang beda. Nah, kalau ini tahapan audit sumbernya Atlas, nah ini lebih diuraikan ya. Dan dia membagi dalam bentuk pra-perikatan ini sebelum ada kesepakatan dengan klien, itu ya. Ini hal-hal ini. Kemudian setelah setuju ada penugasan, maka baru pemahaman atas klien dan lingkungannya, kalau di tadi yang disebut risk assessment. Penilaian mengenai resiko. Nah, ini. Atas dasar-dasar ini, maka nanti yang merah ini, risiko kesalahan penyajian material. Ini. Makin besar kemungkinan ada risiko kesalahan, nah, berarti ini makin rentan tingkat kerawanan di dalam klien tersebut. Makin
kecil atau makin rendah tingkat resiko kesalahannya, berarti makin bagus. Kemudian setelah itu 2 tahap, komunikasi risk assessment sama audit planning, masuk ke dalam pengujian. Pengujian itu berdasarkan audit sampling, pengujian pengendalian. Ini terkait dengan audit sampling. Setelah itu ke penyelesaiannya. Jadi saya kira ini melengkapi ya, melengkapi tahapan audit tadi. Tapi kalau ada juga tahapan audit, kalau ditanya mana yang baik, ya semuanya baik ya, karena ini semua bisa dijadikan pegangan atau laku. Tapi kalau kita bicara dengan referensi, karena kita pakai buku AREN ya AREN. Dan AREN ini tidak bertentangan dengan standar pemeriksaan ya akuntan publik. Jadi sejalan lah, sesuai. Jadi nggak ada masalah. Tahapan audit ini menjelaskan yang tadi ya, jenis-jenis pengujian, pengujian pengendalian, mulai desain dan aplikasi, prosesnya ini, observasi, inquiring, vouching, penelitian voucher tadi, sequence checking, cek selintas ya, direct examination, pemeriksaan langsung, dan tracing, penelusuran. Ini penjelasan yang sebelumnya. Aspek yang diuji. Kemudian mengenai pengujian substantif. Setelah pengujian pengendalian, maka pengujian substantif. Ini pengujian yang kedua. Hal yang dilakukan. Ya, selesai. Ya, mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Halo, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Misalnya suatu instansi itu dia mendapatkan opini disclaimer. Nah, itu sebenarnya ada konsekuensinya nggak sih, Pak? Terus kalau misalnya dia dapatnya bertahun berturut-turut itu apakah boleh atau gimana ya, Pak? Terima kasih. Oke. Ini bicara instansi ya? Bukan perusahaan ya? Iya, Pak. Karena instansi itu kan konotasinya ke pemerintah, ya? Benar? Iya, Pak. Ya, benar ya? Oke. Jadi, kalau opininya itu disclaimer, berarti ada kendala ini. Ada masalah. Di mana dalam pengertian disclaimer, itu auditor tidak memperoleh cukup bukti. Nah, penyebab tidak diperolehnya cukup bukti ini karena apa? Kalau ada pembatasan, auditnya dihalang-halangi, itu lebih mudah. Berarti itu masalah policy, masalah kebijaksanaan, manajemen. Nah, manajemennya aja diganti. Sanksi pasti ada, sanksi pasti ada. Kalau bicara sanksi tadi, pasti ada. Kalau jelas
penyebab daripada keluarnya opini tadi itu karena kesalahan daripada manajemen atau pimpinan organisasi. Gitu. Tapi kalau penyebabnya itu adalah karena faktor di luar daripada manajemen, nah, ini masih dalam tanda petik itu masih ada pengertian atau pemaafan. Misalnya aja pemeriksaan, misalnya yang menjadi disclaimer itu karena auditor tidak bisa melihat, memperoleh data mengenai aset misalnya. Di mana aset instansi itu kan ada di mana-mana ya, dan tidak didukung dengan dokumen yang jelas. Nah, ini. Maka ini tugas instansi tadi untuk melengkapi dokumen-dokumen yang ada, misalnya ya. Jadi itu saya kira. Sanksi tidaknya itu tergantung daripada penyebab kenapa sampai keluarnya opini disclaimer. Ya itu dulu. Yang lain? Baik, terima kasih Pak. Ya, ya. Pak, izin bertanya. Silakan. Nama saya Dian, absen 9. Pak, Ya, ya. yang tahapan dalam audit yang menurut Hayes kan di fase 3 itu ada search of unrecorded liabilities. Nah itu kira-kira caranya gimana ya Pak? Padahal kan dia nggak dicatat gitu. Kalau cara audit taunya gitu gimana ya Pak? Oke. Search unrecorded liabilities. Ya. Jadi itu kan tidak mencatat utang kan? Ya. Iya Pak. Ya. Jadi kecenderungan di dalam manipulasi atau kalau dikatakan dalam laporan keuangan, kecenderungannya atau salah saji ya dalam laporan keuangan itu tadi menurunkan kewajiban, meningkatkan hak, meningkatkan penjualan aset misalnya. Bukan asetnya dicatat sebagai aset. Itu kan meningkatkan harta ya. Kecenderungan gitu. Jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki laporan keuangan. Sama seperti tidak mencatat utang. Ya memang prosedurnya sih umum saja ya, umum. Tapi auditor tuh bisa melihat misalnya dari namanya utang, kewajiban, itu berarti debitur ya. Kreditur. Kalau debitur kan piutang, kita punya kreditur. Itu dilihat. Kreditur dilihat. Nah, pertama konfirmasi pasti. Jadi dikirimkan konfirmasi. Dari jawaban konfirmasi tadi, kalau memang dilakukan itu bisa terbukti. Misalnya konfirmasi kepada 100 kreditur. Ternyata ada 5 yang tidak sama. Perusahaan mencatat 5 tadi lebih rendah. Nah, ini kan ketahuan. Ditanya, kenapa ini lebih rendah? Nah, mungkin dia beralasan salah catat dan sebagainya. Itu salah satu prosedurnya itu. Yang lain, dilihatnya hal-hal yang tidak biasa. Misalnya, PTA ini selalu punya utang besar. Artinya kita selalu perusahaannya punya utang kepada PTA besar. Tapi tahu-tahu kok kecil sekarang. Nah, kenapa kecil ini? Atau bahkan, kenapa sekarang sudah lunas? Apa betul itu? Nah, itu. Ya, jadi biasanya seperti itulah. Yang lain? Baik, Pak. Terima kasih. Iya, ya. Izin bertanya, Oke. Pak. Ya. Audit itu kan harus dilakukan secara objektif ya, Pak. Ya. Terus
cara memastikan bahwa auditor itu bersifat objektif bagaimana, Pak? Itu yang tahu malaikat ya. Ya, enggak, begini. Objektif. Sebentar ya. Karena ini kurang 5 menit, saya harus nutup yang itu di portal. Karena kalau enggak nanti portalnya nggak bisa ditutup. Sebentar saya nutup ke portal dulu ini. Siapa yang tanya tadi? Saya, Pak. Ya, sebentar ya, saya nutup ke portal dulu nih. Baik, Karena portal kuliah kan kalau lewat nanti harus, ya bisa dianggap ini, tapi bentar saya tutup portal dulu. Nanti saya jawab. Ya, halo, bisa didengar? Bisa, Pak. Ya. Halo, siapa tadi yang tanya? Saya, Pak. Ya, kembali ke apa tadi itu? Pertanyaannya, bagaimana bisa tahu? Auditor itu bersifat objektif. Bersifat objektif. Nah, bagaimana bisa tahu? Yang dimaksud bisa tahu ini siapa ini? Manajemen atau siapa? Kan kayak misal di perusahaan kan Ya. ingin meminjamkan ke bank ya, Pak. Meminjam uang ke bank. Nah, pihak banknya biasanya butuh kayak laporan yang sudah diaudit kan, Pak. Ya. Nah, itu cara tahu pihak banknya kalau audit itu bersifat objektif bagaimana? Ya. Jadi begini, namanya objektif itu kan ukurannya, jadi ukuran yang bisa dijadikan pegangan itu adalah independensi, tingkat kebebasannya atau tingkat ketidaktergantungan orang tersebut kepada siapapun juga. Ya. Kalau misalnya bisa diketahui atau bisa dibuktikan bahwa auditor itu tidak independen, nah itu otomatis dari situ udah benar atau tidak, itu sudah bisa diambil kesimpulan bahwa auditor itu tidak objektif. Itu ya. Jadi begitu diketahui bahwa auditor itu tidak independen. Karena ada istilah atau apa di dalam auditing itu, bahwa tidak ada audit tanpa independensi. Jadi no audit if no independence. Jadi tidak ada audit apabila tidak ada independensi. Nah, untuk orang itu bisa dianggap independen itu ada dua ukuran. Independen secara
apa ya? Jadi seperti ini, seperti posisi ya, posisi. Kalau auditor itu punya hubungan dengan klien, nah itu pasti independent in fact sama independent in performance. Jadi ada dua. Misalnya ada hubungan, entah itu hubungan keluarga, hubungan pertemanan, dan sebagainya ya, itu jelas nggak boleh. Itu sudah jelas melanggar prinsip independen. Kemudian, auditor ternyata, bukan auditor ini bicara auditor tim ya, secara keseluruhan. Bukan hanya ketuanya saja, bukan asal ada salah satu saja yang terbukti tidak independen, itu pasti harus audit itu harus dipertanyakan. Maka sebelum itu harus diganti. Misalnya ternyata auditor tuh punya saham pada perusahaan yang diaudit, itu sudah melanggar independensi. Apalagi sahamnya banyak ya, sahamnya sedikit saja, misalnya di perusahaan pabrik itu kan pemiliknya pabrik umum. Auditor bisa saja beli saham dari pasar modal, dia nggak tahu sama perusahaan itu, kenal juga tidak, tapi dia punya sahamnya sekian persen misalnya. Kalau itu diketahui, maka auditnya bisa dipertanyakan. Jadi kalau mau disimpulkan, untuk mengetahui tingkat objektivitas auditor atas pelaksanaan auditnya, maka dilihat tingkat independensinya. Selama dia memang memenuhi syarat independensi, yaitu independensi secara fakta dan independensi secara performance, ya, maka dianggap dia objektif. Dan selain itu, auditor selain objektif, selain independen tadi, kan dia harus kompeten, dia harus punya kemampuan, keahlian, punya integritas yang bagus, dan sebagainya. Oleh karena itu, maka seyogyanya, atau seharusnya, publik, termasuk juga bank tadi, itu harus bisa menerima objektivitas daripada auditor tadi, sepanjang dia memang memenuhi persyaratan audit tadi. Sampai nanti terbukti atau dapat kita ternyata, wah auditornya nggak objektif, nah, itu hal lain. Ya. Tapi sepanjang auditor tadi memenuhi persyaratan atau kriteria sebagai auditor, yaitu diantaranya dia harus independen, maka dia harus dianggap objektif. Ya, yang lain? Terima kasih, Pak. Iya. Yang lain? Tidak ada? Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Ya udah, kalau begitu, ya karena sudah jam 10 lebih ini, maka perkuliahan sekarang saya anggap selesai. Sama apa ya? Hati-hati ya, karena kondisi yang sekarang ini hati-hati ya. Jaga kesehatan yang utama, stay healthy, stay home.